Namun kita perlu sangat berhati-hati saudara, karena kita mungkin akhirnya memasukkan ide-ide kita sendiri ke dalam Alkitab, dan tentu itu nggak benar. Kitab suci di sini sama sekali tidak menyebutkan kesehatan mereka. Selamat datang di Jalan 66, sebuah program studi Alkitab yang bertujuan untuk mengurai teks pasal demi pasal dan memahami isinya. Kita akan belajar Alkitab bersama dengan Pak Yohanes sebagai seorang guru kita, dan saya Oti Priambodo, tuan rumah Anda. Dan kita sedang mengikuti seri tentang Kitab Imamat. Hari ini Pak Yohanes akan menyampaikan pasal 11, membahas tentang hukum-hukum, yaitu tentang hewan-hewan yang dianggap suci dan najis untuk dipersembahkan atau disembahkan ke kemah suci. Tema kita adalah kenajisan tidak boleh ada dalam menu. Meskipun ada banyak orang di luar sana khawatir tentang flu burung atau penyakit sapi gila misalnya, hanya sedikit yang peduli tentang apa yang benar-benar dapat mencemari manusia. Apa yang keluar dari mulut, itulah yang menajiskannya, kata Yesus. Inilah yang dapat mencemari. Seperti juga dikatakan, kata-kata bisa lebih tajam daripada pisau. Karena itu, kita sebaiknya menyelaraskan diri dengan firman Tuhan. Mari. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kita bersyukur karena kita diberi kesempatan masih belajar kebenaran firman Tuhan, dan kita masih berbicara atau membahas tentang Kitab Imamat. Nah, saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kita sudah belajar banyak hal ya terkait dengan Kitab Imamat. Kita sudah belajar yang namanya bagaimana menghormati Allah, bagaimana hidup kudus, itu dinyatakan melalui prosesi ya, persembahan yang dipersembahkan oleh orang Israel, dan mereka harus mengikuti semua aturan-aturan yang telah disepakati, aturan-aturan yang telah diberikan oleh Tuhan, dan itu menjadi panduan bagi umat Tuhan. Dan sekarang kita akan sampai di pasal yang ke-11. Ini berbicara mengenai hal-hal yang boleh dimakan dan yang tidak, bicara mengenai binatang-binatang apa saja yang boleh dimakan dan sebagainya. Dan tentunya ini sangat menarik ya, karena sudah sangat lengkap diberikan di bagian ini. Mari kita akan mulai dari ayat yang pertama. Lalu Tuhan berfirman kepada Musa dan Harun, katanya kepada mereka, katakanlah kepada orang Israel begini, inilah binatang-binatang yang boleh kamu makan dari segala binatang berkaki 4 yang ada di atas bumi. Setiap binatang yang berkuku belah, yaitu yang kukunya bersela panjang, dan yang memamah biak, boleh kamu makan. Ya saudara, dengan melihat kitab suci, kita akan mengamati bahwa ada cara untuk mengetahui apakah seekor hewan itu halal atau najis, apakah ia suci atau najis. Ya, ini kita diberi panduan. Ada aturan yang berbeda-beda tergantung jenis hewannya. Nah, mengenai memamalia atau hewan berkaki 4, sebagaimana mereka biasa dikenal, ada aturan yang harus diperhatikan. Mari kita lihat di ayat yang keempat. Tetapi inilah yang tidak boleh kamu makan dari yang memamah biak atau dari yang berkuku belah. Unta, karena memang memamah biak tetapi tidak berkuku belah, haram itu bagimu. Dengan kata lain saudara, mamalia murni yang akan dimakan di sini harus memiliki kuku yang terbagi dan harus mengunyah makanannya, seperti sapi, itu boleh dimakan. Nah, hewan lain yang hanya memenuhi salah satu syarat ini tidak dapat dimakan oleh bangsa Israel pada masa itu. Contohnya apa? Unta, itu nggak boleh dimakan sebagai hewan najis dan tidak dapat dimakan karena tidak memiliki kuku yang terbagi, sama seperti kuda. Kelinci juga dilarang, terwelu, dan banyak hewan lainnya, terutama babi yang sangat umum. Mungkin ini dimakan oleh orang-orang tertentu, tetapi dianggap najis pada masa itu. Ada cara lain yang mengklasifikasikan hewan sebagai halal atau najis. Itu dari ayat 9 dan seterusnya dikatakan, dari semua makhluk yang hidup di air, laut, dan sungai kamu boleh
memakan apa saja yang bersirip dan bersisik. Dengan kata lain, semua ikan yang dikenal sebagai ikan itu boleh dimakan. Ikan-ikan tersebut harus memiliki sisik dan sirip agar dianggap ikan yang halal. Dan semua hewan air lainnya dianggap najis, oleh karena itu dilarang untuk dimakan menurut hukum perjanjian lama. Nah, saudara, saat kita melanjutkan membaca kitab suci dan melihat di ayat 13 ya, ada juga burung yang boleh dan tidak boleh dimakan. Nah, di sini kita melihat ada elang, burung nasar, dan juga ada beberapa jenis elang dan burung nasar, gagak, burung hantu, dan sebagainya. Nah, burung-burung ini, saudara, dikatakan tidak boleh dimakan. Ya, oleh karena itu, ini memiliki hubungan dengan hal-hal yang tidak bersih sebenarnya. Ya, ini mengejutkan dan menarik untuk kita mengamati bahwa kelelawar juga diklasifikasikan sebagai burung di sini, menurut apa yang kita baca di ayat yang ke-19. Nah, orang Ibrani, saudara, dulu memahami bahwa hewan dibagi berdasarkan ruang yang mereka tempati, tempat mereka tinggal. Hewan yang hidup di bumi, yang terbang di antara bumi dan langit, dan hewan yang hidup di bawah bumi, di dalam air. Jadi, klasifikasi kesucian dan kenajisan ini itu berkaitan dengan hal ini dan juga dengan gagasan kematian seperti yang kita bahas nanti. Nah, semua serangga terbang yang berjalan dengan keempat kakinya harus dianggap tidak bersih. Jadi serangga dan sebagainya itu dilarang sebenarnya, kecuali satu yang disebutkan di sini, yaitu belalang, yang menurut hukum boleh dimakan. Nah, ayat 29 itu menegaskan bahwa semua hewan yang bergerak di tanah itu dianggap najis atau tidak bersih. Nah, ini adalah aspek menarik lainnya tentang bagaimana orang Ibrani kuno memandang hewan. Setiap hewan yang merayap dan bergerak di tanah pada dasarnya adalah reptil. Saat ini kita berbicara tentang reptil, kita bayangkan buaya, ular, kura-kura. Dan ini sangat jelas ya, hewan apapun yang bergerak mendekat di tanah diklasifikasikan dengan cara ini. Oleh karena itu, musang, tikus, kadal, bunglon, tokek, semua hewan ini bergerak di tanah dan semuanya dilarang. Ya, dilarang. Hewan apapun yang menyentuh bangkai orang lain juga dianggap tidak bersih atau jenis. Hewan apapun yang mati, yang ditemukan mati, bahkan jika itu adalah hewan yang halal, hewan yang suci, juga dianggap najis. Tidak seorang pun boleh memakannya sesuai dengan apa yang dibaca di bagian firman Tuhan ini. Apabila mati salah seekor binatang yang menjadi makanan bagimu, maka siapa yang kena kepada bangkainya menjadi tidak bersih sampai matahari terbenam. Jadi di sini dilarang. Kemudian Imamat 11 itu dilanjutkan, itulah hukum tentang binatang berkaki empat, burung-burung dan segala makhluk hidup yang bergerak di dalam air dan segala makhluk yang mengeriap di atas bumi, yakni untuk membedakan antara yang najis dengan yang tahir, antara binatang yang boleh dimakan dengan binatang yang tidak boleh dimakan. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, secara umum kita melihat bagaimana kepedulian Allah terhadap umatnya. Mengajar mereka bagaimana memisahkan dari yang najis, dari yang suci dengan yang najis. Memisahkan kehidupan yang kudus dengan kehidupan yang kotor. Nah, aturan dan peraturan ini penting dan harus diikuti pada zaman perjanjian lama. Aturan-aturan ini penting, kenapa? Berfokus pada pembedaan antara apa yang berhubungan dengan kehidupan dan apa yang berhubungan dengan kematian. Setiap hewan, entah bagaimana ya, terkait dengan kematian itu dianggap tidak bersih dan ditolak. Burung yang berburu dan membunuh untuk bertahan hidup seperti burung pemangsa, ini juga nggak boleh dimakan. Setiap mamalia, karnivora yang membunuh dan memakan daging hewan lain juga dianggap najis. Setiap hewan yang ditemukan mati juga dianggap najis. Nah, semua ikan karnivora juga tidak termasuk dalam daftar yang diizinkan. Nah, gagasan yang kita pelajari di sini bahwa kemurnian dan kekudusan itu berkaitan dengan kehidupan. Sementara kenajisan itu berlawanan dengan kekudusan. Nah, semua ini, saudara, berhubungan dengan kematian. Jadi, begitu bicara mengenai sesuatu yang najis, itu bicara mengenai sesuatu yang tidak dibenarkan atau berhubungan kematian. Ya, hal ini tentunya ya saudara akan menolong orang Israel bagaimana mereka bisa hidup yang berkenan kepada Tuhan dan juga mereka terlindung pada
zaman itu. Nah, hal ini menunjukkan saudara dengan sangat jelas bagaimana pemisahan antara mereka dan perilaku orang lain, bangsa lain, dan memberi mereka gagasan yang sangat luar biasa. Ada pemisahan antara yang suci dan yang tidak suci, antara yang murni dengan yang tidak murni. Jadi fokus utamanya di balik semua larangan ini adalah bahwa hidup yang suci adalah hidup yang menentang kenajisan, menentang kontaminasi, dan tentang gagasan kematian itu sendiri. Dan karena alasan inilah misalnya bahwa binatang yang berhubungan dengan kematian yang bergerak dan merayap di tanah tempat orang yang telah meninggal, di kuburan setiap binatang yang bergerak di tanah dan tidak cukup jauh dari tanah juga dianggap sebagai binatang yang najis. Aturan-aturan di sini tidak memiliki nilai yang permanen, tetapi merupakan cara yang sangat jelas untuk membuat kita memahami pemisahan antara apa yang sesuai dengan kehendak Tuhan di dalam hal kekudusan, dalam hal kemurnian, menurut apa yang kita lihat di sini. Nah, maka saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kita mengakhiri renungan kita hari ini, yang tentunya akan mengajarkan kita banyak hal. Dengan tema kenajisan tidak boleh ada di dalam menu. Mari kita lanjutkan dalam sesi selanjutnya tanya jawab, dan semoga kita semakin jelas dengan apa yang telah kita dengarkan barusan. Anda sedang mendengarkan Jalan 66, program pemahaman Alkitab pasal demi pasal. Berikut kita akan lanjut kepada bagian yang kedua, yaitu sesi tanya jawab di sekitar imamat pasal yang ke-11. Apakah benar semua aturan yang disajikan di sini adalah untuk alasan medis atau untuk menjaga kesehatan umat? Ya, begini banyak orang yang membaca pasal ini yang membahas tentang semua hewan yang bisa dimakan dan sekarang tidak, misalnya langsung bereaksi seperti itu Banyak orang bahkan berkata, lihat, semua orang ini berada di tengah gurun. Cuacanya panas, banyak hewan berbahaya. Dan seseorang mungkin memanggang sesuatu lalu jatuh sakit. Jadi Tuhan memutuskan untuk memberi mereka aturan-aturan ini agar kesehatan mereka tetap terjaga. Nah ini dan banyak orang mengkaitkan dengan kesehatan sebenarnya. Memberi mereka menu kalori ringan. Ya mungkin tidak terlalu tinggi kolesterol, mungkin semacam itu Tetapi kita harus hati-hati di sini karena kita nggak mungkin akhirnya memasukkan ide-ide kita sendiri ke dalam Alkitab, dan itu tidak benar. Nah, kitab suci di sini tidak menyebutkan kesehatan, tidak bicara mengenai kesehatan. Jelas aturan ilahi di sini bermanfaat bagi semua orang yang mengikutinya. Dan jelas sebagian besar memiliki manfaat medis bagi mereka, tetapi fokus utamanya bukan itu. Maksud dibalik aturan-aturan ini bukanlah kesehatan sebenarnya yang menjadi tujuan. Terlebih lagi, jika ini memang ide utamanya di sini, tujuan dari bagian di sini menjadi rumit karena nanti dalam perjanjian baru kita ingat Yesus menganggap semua makanan suci. Dan pertanyaannya kemudian adalah, jadi Yesus sebenarnya mencoba menghancurkan kesehatan kita karena membolehkan makan apa saja. Nah, ini yang harus kita perhatikan. Kita harus lihat fokus utamanya. Inti dari bagian ini adalah apa? Untuk mengajarkan umat Allah tentang pemisahan antara yang kudus dan yang tidak kudus. Antara yang murni dan yang tidak murni. Dan inilah sebabnya dikatakan di dalam firman Tuhan, sebab akulah Tuhan Allahmu. Maka haruslah kamu menguduskan dirimu. Haruslah kamu kudus sebab aku ini kudus. Jadi penting untuk melihat ini, meskipun memang betul secara medis itu ada kegunaannya. Namun fokus utamanya bahwa kesucian dan kemurnian itu berkaitan dengan kehidupan. Sedangkan ketidakmurnian itu berkaitan dengan kematian. Implikasi kesehatan itu adalah aspek yang lain. Sebuah bonus. Dan alasan lain mengapa kita tahu pasti bahwa ini bukanlah tujuannya adalah karena terdapat beberapa tanaman beracun di gurun di wilayah itu, dan orang-orang bisa saja memakannya, tetapi hukum tidak melarangnya. Jadi, ingat fokus utama di sini adalah kepentingan penyembahan kepada Tuhan, pemisahan antara yang
Tuhan inginkan dan apa yang orang-orang lain kerjakan. Jadi betul-betul ada sesuatu yang pembeda begitu ya. Pembeda antara orang yang menyembah Tuhan dan orang yang menyembah ilah-ilah lain. Gaya hidup, cara makan dan semuanya itu sudah diatur dengan luar biasa oleh Tuhan agar bangsa ini menjadi bangsa-bangsa yang benar, dikhususkan, diistimewakan, dikuduskan bagi Tuhan. Nah, setelah membaca bagian ini Pak Yohanes, setelah pelajaran dari Imamat pasal yang ke-11 ini, saya menemukan beberapa hewan yang disebutkan di ayat yang kelima. Ayat yang ke-13. Di sana disebutkan tentang kelinci Osifagi. Entahlah seperti apa itu bentuknya, dan burung kormoran. Namun, dalam terjemahan NIV, hewan-hewan ini tidak muncul. Apa kriterianya? Bagaimana kita bisa tahu apa itu? Ya, pertama-tama kita perlu memahami satu hal ya, bahwa ada terjemahan-terjemahan di dalam Alkitab yang menerjemahkan nama-nama hewan dan sebagainya yang memang bisa dilihat sebagai satu terjemahan yang bisa dilihat, yang bisa dipahami, yang bisa dimengerti. Dan tentunya ini sesuatu yang perlu kita amati ya. Misalnya hewan-hewan yang kita temukan di sini itu sulit diidentifikasi. Kini kita tahu bahwa ada publikasi khusus tentang flora dan fauna dalam Alkitab yang mempelajari setiap kasus spesifik, dan para ahli memberikan penjelasan yang jelas tentang apa yang terkandung atau dimuat di dalam Alkitab. Nah, oleh sebab itu, terjemahan Alkitab yang lebih lama tidak mengakses semua penelitian ini dan menggunakan nama-nama yang tidak sesuai dengan penelitian terbaru. Teks aslinya ya tidak pernah berubah. Jadi terjemahan yang terbaru misalnya ya, kelinci yang kita temukan dalam terjemahan lama diterjemahkan misalnya hirak, hewan yang mirip kelinci. Dan terjemahan yang terbaru kita tahu pasti merupakan terjemahan yang dibuat oleh beberapa sarjana dari seluruh dunia. Dan tujuan utama dari keseluruhan proyek ini yaitu menerjemahkan ulang Alkitab ke dalam versi yang baru dan lebih kontemporer. Adalah agar orang zaman sekarang dapat membacanya dan memahami ayat Alkitab. Nah, pesan dari Tuhan ini itu menjadikan sesuatu yang mungkin harus berdampak dalam kehidupan mereka. Jadi terjemahan itu untuk memperjelas saja sebenarnya, tapi esensi yang diberikan itu sama, bahwa Tuhan membedakan apa yang suci dan apa yang najis, termasuk di dalamnya binatang apa yang boleh dimakan, apa yang tidak boleh dimakan. Itu bisa digunakan dalam kehidupan kita sehari-hari. Dan bahkan versi yang lama, ketika dirilis, tidak semua orang menyetujui proyek tersebut dan menerimanya. Ya, benar sekali ya. Setiap kali versi baru Alkitab dibuat, diterjemahkan, banyak orang akan menemukan hal-hal yang tidak biasa mereka baca atau yang langsung tidak mereka setujui, yaitu wajar saja. Tetapi tujuannya kan untuk memberi penjelasan tanpa menghilangkan esensi dari makna atau apa yang tertulis di dalamnya. Lalu bagaimana dengan aturan-aturan ini, Pak Yohanes? Apakah aturan-aturan ini masih berlaku hingga saat ini? Apakah orang Yahudi atau Kristen mempraktikannya? Haruskah kita mengikutinya? Dan apa tindakan yang benar? Ya, ini pertanyaan ya. Apa yang terjadi hari ini ya? Semakin religius orang Yahudi, terutama yang dikenal dengan Kasidim ya, semakin ortodok Yahudi mereka mengikuti dan mentaati aturan yang dikenal sebagai aturan kosher untuk makan. Jadi mereka orang Yahudi yang ortodok ini benar-benar mengikuti dengan sangat teliti, detail, dan tidak boleh salah. Ini mereka mengikuti ya. Orang Yahudi seperti yang kadang kita lihat di televisi misalnya memakai jas hitam dan topi besar. Iya, sering sekali kita lihat seperti itu ya. Jadi mereka itu disebut dengan aliran Yahudi yang ortodok. Orang-orang ini sangat menghormati perjanjian lama dan memahami bahwa hukum-hukum ini harus dipatuhi secara harfiah. Mereka bahkan memiliki seorang nabi khusus yang mengawasi penyembelihan hewan untuk memastikan semuanya dilakukan sebagai sesuatu yang tidak melanggar hukum, terutama yang ada di kitab Imamat. Jadi orang Yahudi yang lebih religius, ya bukan semua orang Yahudi ya, mematuhi hukum-hukum ini dan sangat memperhatikan detail-detail yang terlibat, yang ada di dalamnya. Dan pertanyaannya, mengapa orang Kristen tidak melakukan ini? Karena apa yang ada di dalam perjanjian baru? Yesus mengajarkan kita cara yang berbeda.
dalam menafsirkan hukum Yahudi dengan mengatakan bahwa yang menajiskan seseorang bukanlah apa yang masuk ke dalam dirinya, melainkan apa yang keluar. Ini penting, saudara. Ia mengatakan bahwa hukum Taurat dimaksudkan untuk membedakan yang murni dari yang tidak murni secara seremonial, dan bahwa hal ini telah memenuhi tujuannya. Hukum Taurat tidak lagi berlaku bagi kita. Yang penting bukan apa yang masuk ke dalam tubuh manusia, melainkan apa yang keluar. Itulah yang menajiskannya. Jadi, hukum Taurat itu memberikan aturan-aturan. Dan sekarang diperjelas lagi, apa yang masuk itu nggak menajiskan, tetapi apa yang keluar, itu yang menajiskan. Apa yang keluar? Ya, perkataan-perkataan yang menghina, memaki, menggosip orang, menfitnah, itu kan keluar semua, itu yang menajiskan. Tapi apa yang kita makan, itu sebenarnya tidak menajiskan kita, tidak membuat kita menjadi nggak suci. Justru yang membuat kita nggak suci itu adalah apa yang keluar dari perkataan kita yang merendahkan orang, yang menghina orang, itu yang tidak boleh dilakukan. Kalau tidak, segalanya bisa jadi buruk. Ya, kita semua sebaiknya punya akal sehat ya. Ini bukan berarti kita bisa seenaknya makan apa saja. Bahkan saat ini kita tidak seharusnya makan, lalu bilang itu perintah Tuhan. Ya, menjaga kesehatan itu penting. Kalau ada surat dokter, dia beritahu begini, resep begitu, patuhi saja. Kitab suci dalam Perjanjian Baru mengatakan bahwa apa yang Anda makan tidak menjadikan Anda lebih suci atau kurang suci daripada orang lain. Fokus di sini adalah pada apa yang benar-benar penting, pada apa yang benar dan salah, pada etika, pada sikap kita terhadap sesama. Jadi jangan kita lebih memperhatikan kemurnian makanan, karena makanan dibilang tidak akan membuat kita lebih dekat kepada Tuhan atau membuat kita lebih suci, tidak. Tetapi bagaimana sikap kita kepada orang lain, itu yang terutama yang harus kita jaga, itu yang keluar dari ekspresi kita, entah ke perkataan atau sikap kita. Baiklah, pertanyaan yang terakhir Pak Yohanes untuk mengakhiri sesi ini, bagaimana orang Yahudi mengklasifikasikan hewan? Kelelawar sekarang menjadi burung. Kok begitu? Atau kok bisa Pak Yohanes? Ya kok bisa ya kelelawar sekarang menjadi burung? Ya ini pertanyaan penting yang seharusnya membantu mendengar kita memahami pentingnya mempelajari kitab suci dalam kita hidup, dalam kita menjadi pengikutnya. Dan kita harus senang membacanya, jangan hanya mendengar dari kata orang. Jadi sekarang bagaimana kita bisa mengklasifikasikan hewan yang ada saat ini? Nah, ada seorang ilmuwan Swedia, itu namanya Linnaeus, susah mengucapannya ya. Beliau ini memutuskan untuk mempelajari hewan secara mendalam dan ia mendefinisikan metode klasifikasi yang kita gunakan saat ini. Nah, pada zaman orang Ibrani kuno, mereka tidak memiliki metode klasifikasi ini. Ada cara lain untuk melakukannya. Dan ini menarik ya. Para ahli mengatakan bahwa orang Ibrani kuno mengklasifikasikan hewan secara fenomenologis. Bingung ya? Fenomenologis. Dan apa artinya? Artinya hewan diklasifikasikan berdasarkan cara mereka dilihat dan diperhatikan. Jadi apa yang kita miliki saat ini? Kita memiliki hewan yang hidup di air, hewan yang hidup di darat, di luar air, dan hewan di udara. Hewan-hewan di atas, di bawah, dan di darat. Ya gitu ya kira-kira ya. Beginilah cara hewan diklasifikasikan. Jika ada hewan yang berani terbang di udara, maka menurut orang Ibrani, itu adalah kanap. Atau dengan kata lain, hewan bersayap. Tapi masalah, apakah ia burung pipit, burung kolibri, kelelawar, pampir, capung? Nah, itu masalahnya. Siapa yang menyuruhnya bersayap? Jadi beginilah ya, yang dapat kita lihat di sini. Mereka belum tentu burung, melainkan hewan bersayap. Begitu pula hewan yang ada di air, entah itu mamalia seperti lumba-lumba atau makhluk air lainnya. Jadi ini adalah cara pandang yang lebih sederhana. Dengan cara yang sama, hewan yang bergerak di tanah, yang konon merupakan reptil, juga mencakup hewan seperti tikus. Dan yang lainnya, itu kan tidak boleh dimakan. Nah ini sesuatu yang sesuatu yang harus kita
perhatikan di sini, karena apa yang dikatakan di dalam Alkitab ini harus kita terjemahkan dengan baik, bagaimana kita mengklasifikasikannya, sehingga jangan sampai orang salah memahaminya. Dan bersyukurnya saudara, kita di dalam Kristus sudah diberikan kemerdekaan. Sekarang kan apa yang kita makan itu tentu tidak berkaitan dengan kesucian kita. Tetapi hati-hati, kalau kita mau makan yang salah, itu berkaitan dengan bagaimana kita menjadi kolesterol, atau kita sehat atau tidak. Nah, ini yang lebih kita terjemahkan di era masa kini. Terima kasih atas penjelasannya yang sudah disampaikan Pak Yones. Sekarang bagaimana dengan pelajaran bagi penerapan kehidupan kita? Saudara, kita sedang dan telah mempelajari Imamat pasal 11 dan membahas tema yang sangat menarik ya. Kenajisan tidak boleh ada dalam menu. Alasan utama mengapa Allah memberi bangsa Israel hukum-hukum terkait dengan upacara ini dalam Perjanjian Lama adalah untuk mengajarkan mereka pentingnya menjadi orang yang kudus. Menjadi kudus berarti menjadi orang yang berbeda, dipisahkan, memiliki perilaku yang menyenangkan hati Allah. Dan meskipun hukum-hukum ini tidak mempengaruhi kita atau tidak terlalu berharga bagi kehidupan orang Kristen saat ini, kita harus memahami bahwa menjadi kudus itu penting dan merupakan sesuatu yang harus diungkapkan secara nyata. Sesuatu yang harus diwujudkan, bisa dilihat, bisa dirasakan, ya, seperti misalnya kita memperhatikan orang lain. Dan ini akan dilihat oleh orang lain. Oleh sebab itu, pelajaran utama kita pada hari ini adalah, karena itu jadilah kudus, sebab aku kudus. Baiklah, terima kasih banyak Pak Yones. Semoga kita akan bertemu lagi di lain waktu, dan kita akan melanjutkan kitab Perjanjian Lama, yaitu dari kitab Imamat. Saudara pendengar, karena waktu yang tidak memungkinkan, kita akhiri program Jalan 66 kali ini. Kami menantikan Anda untuk tetap mengikuti pelajaran berikut dalam lanjutan pembelajaran Alkitab yang memberikan pelajaran menyeluruh tentang firman Tuhan. Jika Anda memiliki pertanyaan atau berespon terhadap topik berhubungan dengan program ini, silakan menyampaikan melalui WhatsApp ke nomor 081 333 777 386. 081 333 777 386. Terima kasih atas perhatian Anda. Terima kasih Anda sudah mengikuti program kami. Jika Anda diberkati, jangan lupa like, komen, dan share supaya Anda tidak ketinggalan setiap program terbaru kami. Jangan lupa juga untuk subscribe channelnya dan nyalakan loncengnya. Jika Anda ingin mendukung pelayanan kami, bisa melalui rekening kami berikut ini atau menghubungi kami di sini.